Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuliati dengan NIM 120011075. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi PAI Dasar 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi Islam di Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, ini tentang sejarah masuknya tradisi Islam di Nusantara, di mana tradisi Islam di Nusantara ini sudah muncul sebagai akibat ajaran agama yang dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ajaran Islam ini sudah masuk sebelumnya pada masyarakat Nusantara yang telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi ini pertama kali masuk adanya tradisi Islam, di mana ini mempengaruhi tentang pengajaran-pengajaran yang diliputi oleh tentang menjadi tradisi dan tata cara hidup masyarakat yang ada di Nusantara. Nah, sehingga penduduk Nusantara setelah memiliki budaya tata cara hidup tersebut, maka itu akan menjadi kuat sehingga terbentuklah akulturasi budaya. Kemudian bahkan sebelum agama Hindu masuk, agama Buddha dan Hindu masuk ke Indonesia, masyarakat telah mengalami adanya kepercayaan, yakni kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Nah, itu sebelum masuk Hindu dan Buddha. Setelah itu, setelah masuknya agama Hindu dan Buddha, Indonesia tidak menyebabkan tradisi-tradisi tersebut musnah, tetapi justru semakin berkembang dan tumbuh. Nah, hal ini dikarenakan agama Hindu dan Buddha ini menyesuaikan terhadap tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya, yakni tradisi yang ada di masyarakat Nusantara. Nah, seperti adanya ritual-ritual budaya, kemudian adanya ritual-ritual yang sakral yang harus menyebabkan masyarakat tersebut adanya upacara yang harus dilakukan, seperti itu. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya Indonesia. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang kedua tentang tradisi Islam, terutama seni budaya lokal yang bernafaskan Islam, di mana ini bercampur antara seni budaya lokal dengan tradisi-tradisi Islam. Yang pertama ada wayang, salah satunya yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini merupakan wali Songo yang termasuk ke dalam 9 wali yang telah menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi wayang ini adalah pertunjukan yang disajikan dalam berbagai bentuk, di mana terutama yang mengandung unsur pelajaran atau wejangan. Nah, jadi pertunjukan ini diiringi dengan teratur oleh seperangkat gamelan. Jadi setiap penyampaian wayang tersebut diiringi oleh suara-suara gamelan. Nah, pada tahun 1443 bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam Demak, itu wujud wayang geber yang diganti menjadi wayang kulit secara terperinci satu persatu tokoh-tokohnya. Sumber cerita yang mementaskan wayang ini diilhami oleh tokoh kitab Ramayana dan Mahabharata. Dijadikanlah cerita. Nah, diceritakan tersebut mengandung unsur-unsur Islam, di mana Sunan Kalijaga menceritakan unsur-unsur Islam itu lewat wayang tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada hadrah dan sholawat Nabi, di mana hadrah dan sholawat Nabi ini seperti yang kita ketahui sudah dibawa oleh orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, awal pertama kali diterapkan hadrah dan sholawat ini pada saat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, sholawat ini itulah lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansakan Islami tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, hingga saat ini masih digunakan seperti pada hari-hari besar Islam, yakni Maulid Nabi, kemudian ada Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Langsung saja kita kepada pembahasan yang ketiga, yakni tentang tradisi grebek, di mana tradisi grebek ini dilakukan pada zaman
pada masa Sultan Hamengkubuwana ke-1, yakni dengan cara tradisi yang digunakan untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek ini merupakan tradisi yang dilakukan 1 tahun sebanyak 3 kali, yakni yang pertama, grebek pertama itu pada Syawal, diadakan pada tanggal 1 Syawal untuk bertujuan menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, grebek besar, dinamakan grebek besar, diadakan pada tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya kurban. Dan ketiga, grebek maulud, nah itu untuk bertujuan tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat, halal bihalal, di mana halal bihalal ini merupakan suatu tradisi khas Islam, yakni terutama Indonesia, yang merupakan dari sebuah proses sejarah juga, di mana ini sudah menjadi suatu yang wajib dilaksanakan agar terjalinnya silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pemerintah yang akan berkumpul untuk saling berinteraksi, saling bertukar informasi dan lain-lainnya. Nah, ini biasa dilakukan setelah hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Kurban setelahnya. Jika ingin mengadakan halal bihalal juga boleh. Oke, tradisi Islam Nusantara yang kelima itu ada sekaten. Ini sekaten yang dibawakan oleh Sunan Bonang, di mana ini dilestarikan atau dilaksanakan untuk mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yakni ada 9 wali songo. Nah, kemudian peringatan yang lazim dinamai Maulud itu, Maulid Nabi ini oleh para wali disebut dengan sekaten. Nah, jadi sekaten ini merupakan yang berasal dari kata syahadatain, 2 kalimat syahadat. Jadi sarana tradisi ini sebagai sarana penyebaran Islam yang mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap kali Sunan Bonang menyembunyikan gamelan diselingi oleh lagu-lagu yang berisikan ajaran Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diseling dengan membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Nah, yang kemudian yang 6, upacara tobat tabok taboid masyarakat Minang. Ini dibawakan oleh masyarakat Minang, tradisi yang memang sudah terkenal dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Ini merupakan tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Jadi upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, yakni Husain ya. Orang Minang pada umumnya menyebutnya dengan tabuik, berasal dari kata tabut, dan orang Pariaman khususnya melafazkan tabuik ini disebabkan pengaruh dialek Minang, di mana konsonan akhir huruf T akan dilafalkan oleh huruf IK atau tabuik, seperti itu. Nah, artinya yang menjadi seperti takut menjadi takwik, larut menjadi larwik, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh-tokoh penting yang ada pada tradisi Islam di Nusantara. Sebelumnya, tokoh-tokoh penting ini sebenarnya tidak ada, tetapi memang sejarah ini sudah menjadi kebiasaan, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang mungkin masyarakat yang menciptakannya sendiri. Bahkan ada salah satu wali songo, juga ada salah satu wali songo yang membawakan tradisi ini, sehingga digunakanlah pada masa sekarang, sampai dengan sekarang masih digunakan. Jadi salah satu wali yang tradisi yang masih digunakan sekarang, ya ini ada wayang tadi, kemudian ada tradisi yang dibawakan oleh Sunan Bonang tadi sebelumnya. Nah, jadi tradisi tersebut dibawakan oleh 9 wali tersebut, dan masing-masing wali itu berbeda-beda di cara penyampaian metodenya dalam berdakwah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya bahwa tokoh-tokoh penting di dalam tradisi Islam ini tidak ada, hanya sebagian tradisi yang memiliki sejarah. Karena pada akhirnya yang kita ketahui pada umumnya itu memang tradisi ini yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia dengan sendirinya, sehingga terjadilah suatu kebiasaan yang harus dilakukan menjadi tradisi.
asalkan tradisi tersebut tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Oke, lanjut. Kemajuan yang dihasilkan dari tradisi Islam di Nusantara, ini salah satunya saya ambil dari wayang dan hadrah dan sholat nawi. Dengan adanya wayang akan memudahkan Sunan Kalijaga khususnya dalam menyampaikan dakwah dan sesuai dengan ajaran agama Islam, serta dikolaborasikan dengan tradisi yang ada di Nusantara. Kemudian hadrah dan sholawat, dimana kita ketahui bahwa hadrah dan sholawat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yakni dengan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, sehingga hadrah dan sholawat masih digunakan hingga sekarang karena memang ini sudah menjadi kebiasaan yang memang pertama kali dilakukan dan diterapkan oleh Nabi sendiri, yakni Nabi SAW. Yang terakhir, yakni ibrah dari tradisi Islam Nusantara. Yang pertama, memberikan nuansa baru terhadap perkembangan serta kepercayaan yang sudah ada. Kemudian adanya meladani para tokoh penyebar agama Islam seperti Wali Songo, 9 wali yang telah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, memanfaatkan peninggalan sejarah termasuk situs-situs peninggalan para ulama, baik berupa makam, masjid, dan maupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, menambah wawasan tentang keislaman sehingga mampu meneruskan dan mempertahankan perjuangan umat Islam. Kemudian yang kelima, yakni menambah rasa persatuan dan kesatuan, yang dimana rasa itu telah diajarkan oleh para ulama kita yang terdahulu, yakni adanya rasa nasionalisme, pemberani, serta solidaritas antar umat Islam yang lainnya. Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.